Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pemelihara alam semesta, yang tiada henti melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya, terlebih kepada kita saat ini yang dapat duduk bersimpu di hadapan-Nya, berkesempatan menunjukkan segala kerendahan dan kehinaan diri di hadapan Zat yang maha mulia lagi maha perkasa, menghaturkan segala hajat dan kebutuhan hidup di hadapan Tuhan yang maha kuasa, curhat atas kelemahan diri dan dosa-dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengampun segala dosa. Di tempat yang insya Allah diberkahi ini, kita dan berjuta-juta kaum muslimin di seluruh penjuru dunia melaksanakan sholat Idul Adha untuk mengenang kembali kejadian besar dalam sejarah kehidupan manusia, pengorbanan hidup yang dilakukan oleh orang-orang pilihan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Salawat taslim semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan segala daya upaya, harta, tenaga maupun jiwanya demi menancapkan sendi-sendi iman dan tauhid ke dalam hati sanubari umatnya. Juga kepada keluarga dan sahabat serta pengikut-pengikutnya yang telah melanjutkan estafet perjuangan sambung menyambung sehingga hasilnya bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan kita berharap semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, hari ini kembali kita mengingat akan sejarah keluarga yang penuh berkah, penuh pelajaran dan penuh hikmah. Bukan hanya untuk sekedar dikenang, tapi bisa menjadi motivasi, menyemangati hidup agar kita mendapat kekuatan batin dan jiwa untuk mengarungi bahtera kehidupan dengan segala tantangan dan romantikanya, yaitu sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian contoh teladan yang baik dalam diri Ibrahim dan orang yang bersamanya. Dari sekian banyak pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik, khotib akan menyampaikan beberapa di antaranya. Hikmah yang pertama, jangan pernah berhenti berharap dan berdoa apapun dan bagaimanapun kondisi kita saat ini. Hal ini tercermin dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berilah aku keturunan yang soleh. Jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam jauh sebelum dikaruniai putra yang soleh. Saat beliau dikaruniai putra Ismail, usianya kurang lebih sekitar 86 tahun. Jika beliau menikah saat usia 25 tahun, maka doa beliau baru dikabulkan oleh Allah setelah 60 tahun kemudian. Allahu akbar walillahil hamd. Begitu juga saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan putranya Ismail di padang yang gersang dan tandus, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Al-Baqarah 126. Semua doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kini Mekah adalah kota teraman di dunia. Di sana hampir semua buah-buahan yang bagus bisa ditemukan dengan mudah. Jadi wahai saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa dan berharap kepada Allah. Mendekatlah kepadanya, karena Allah maha segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bukankah Allah sendiri telah berfirman, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Dia akan berfirman, jadilah, maka pasti terjadi. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti akan aku kabulkan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hikmah yang kedua, berikhtiar dan berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena doa dan keyakinan saja tanpa usaha hanyalah akan menjadi angan-angan belaka.
Hal ini tergambar pada saat Ibunda Siti Hajar kehabisan makanan dan minuman. Di tempat yang gersang dan tandus, beliau tetap berusaha mencari hingga naik turun bukit 7 kali. Pada 2 hari sebelumnya, saat akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat yang tandus dan gersang itu, beliau pernah berucap, kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Walaupun beliau sangat yakin dengan pertolongan Allah, namun tetap beliau berikhtiar dengan sungguh-sungguh, yang akhirnya Allah memberikannya sumur Zam-Zam. Maka wahai saudaraku, berikhtiarlah, berusahalah dengan giat, jangan putus asa. Lebih-lebih yang menjadi kepala keluarga, karena nafkah yang Anda berikan untuk keluarga Anda, asal itu dari hasil yang halal, maka itu adalah sedekah yang pahalanya paling besar, bahkan melebihi pahala sedekah untuk berjihad di jalan Allah. Demikian kata Nabi kita Muhammad SAW. Anjuran berikhtiar dan berdoa ini juga berlaku untuk hal-hal lain, semisal berobat dan lain sebagainya. Hikmah yang ketiga, membiasakan berkomunikasi dan bermusyawarah antar anggota keluarga. Mari kita simak dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail saat Nabi Ibrahim sudah yakin bahwa mimpi menyembelih putranya betul-betul wahyu dari Allah. Beliau memanggil anaknya dengan panggilan penuh cinta dan sayang. Qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata, wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Itulah bentuk penghargaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya yang waktu itu masih berumur sekitar 11-13 tahun. Dimintai pendapat, diajak bermusyawarah, karena Nabi Ibrahim melihat anaknya sudah punya nalar yang matang, walaupun umurnya masih muda. Terbukti jawaban Ismail alaihissalam, anak soleh, hasil didikan orang tua soleh. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jawaban yang membuat Nabi Ibrahim semakin mantap untuk melaksanakan perintah Allah, menyembelih putranya semata wayangnya sendiri. Dan memang seharusnya demikian. Jika orang tua memberikan saran yang baik kepada anaknya, maka sebagai anak yang soleh solehah, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya mentaati. Insya Allah keberkahan akan menyertai hidup sang anak tersebut. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, komunikasi yang baik antar suami istri atau orang tua dan anak maupun sesama saudara akan dapat menghilangkan kesalahpahaman dan bisa menambah keharmonisan dalam keluarga. Alangkah eloknya ketika suami istri berkomunikasi baik langsung maupun lewat media elektronik dengan kata-kata yang baik dan lembut, ditambah dengan menyertakan emoji-emoji yang menunjukkan rasa cinta dan sayang, maka akan lebih menambah keharmonisan rumah tangga. Dan ini bisa dilakukan baik oleh pasangan muda maupun pasangan tua. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dalam bersikap terhadap keluargaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hikmah yang keempat, harus selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan apapun. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang gersang dan tandus, begitu pula istri yang ditinggalkannya. Dan juga saat Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, semua dilakukan dengan ikhlas dan tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Maka dengan izin Allah, akhirnya semuanya berakhir dengan indah. Mekah akhirnya menjadi subur makmur. Nabi Ismail pun akhirnya diganti dengan kambing dari surga. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka wahai saudaraku, jalanilah perintah apapun dari Allah dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Terima dan hadapi apapun ujian dari Allah dengan tetap berbaik sangka kepada Allah. Insya Allah, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik
baik di dunia ini, lebih-lebih kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah berjanji dalam kitab sucinya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi dan akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, itulah sedikit dari hikmah yang bisa khatib sampaikan. Namun sebelum kita akhiri khutbah ini dengan doa, izinkan khatib memberikan sedikit pesan untuk diri khatib dan untuk jamaah sekalian. Kepada para ayahanda, ketahuilah bahwa kita telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin para wanita. Maka marilah kita berusaha menjadi pemimpin yang baik, teladan yang baik bagi istri dan anak-anak, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah sukses menjadi teladan yang baik bagi keluarganya. Karena tugas kita sangat berat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tugas yang sangat mulia, tapi amat sangat berat. Oleh karenanya, jangan pernah berhenti berdoa dan memperbaiki diri agar kita dan orang-orang yang kita pimpin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk para bunda, jadilah para bunda semua perhiasan terindah di dunia, yaitu menjadi istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya, istri yang kata Rasul, jika dilihat oleh suaminya menyenangkan, baik sikap maupun tutur katanya. Para bunda yang dimuliakan Allah, insya Allah, ketahuilah bahwa jalan para bunda untuk masuk surga sangat sederhana dan mudah, insya Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabi yasha." Apabila ada istri yang sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya kecuali hanya untuk suaminya, taat kepada suaminya, maka silakan masuk surga dari pintu manapun yang dia sukai. Subhanallah. Semoga para bunda di tempat ini dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu manapun yang disukai dan menjadi perhiasan paling indah di dunia serta menjadi siti hajar zaman kini. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Satu hal jangan sampai dilakukan, mengkufuri suami. Karena itu penyebab banyak wanita yang masuk neraka, yaitu banyaknya kebaikan suami tertutupi oleh 1-2 kesalahannya, yang diingat-ingat hanya kesalahannya. Hal ini bisa menghilangkan rasa syukurnya baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Dan untuk itu, marilah para bunda untuk berhati-hati, jangan sampai mengkufuri nikmat atau pemberian dari suaminya. Dan untuk kalian wahai anak-anakku dan saudara-saudariku yang masih memiliki orang tua, ingatlah pesan Rasulullah SAW bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Ambillah, masukilah pintu itu, jangan kalian abaikan. Al-walid awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'did dzalikal bab aw fadhhab. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Terserah kamu, hendak kamu sia-siakan atau kamu rawat dan jaga. Atau dia berkata, maksud pintu surga yang paling tengah adalah pintu yang paling bagus dan paling tinggi. Maka saudaraku, anak-anakku yang masih punya orang tua, minta maaflah, jaga dan berbaktilah kepada orang tua kalian, karena itu adalah pintu surga kalian. Jangan abaikan dan durhaka kepada orang tua, karena Rasulullah SAW pernah mendoakan celaka sampai 3 kali kepada anak yang mengabaikan orang tuanya. Raghiba anku, summa raghiba anku, summa raghiba anku. Sungguh celaka
Sungguh celaka, sungguh celaka. Qila man ya Rasulullah. Lalu ditanyakan, siapa itu ya Rasulullah? Sampai beliau mengatakan celaka 3 kali. Qal man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma aw kilayhima tsumma lam yadkhulil jannah. Beliau menjawab, yakni orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya berusia lanjut namun tidak bisa menyebabkan dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kenapa tidak bisa menjadikan dia masuk surga? Karena dia tidak mau merawat dan berbakti kepada orang tuanya. Naudzubillah. Oleh karena itu, anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, kami berharap semoga kalian dimudahkan oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang berbakti dan kelak masuk surga dari pintu yang paling bagus dan paling indah. Amin ya rabbal alamin. Jadilah kalian Ismail masa kini, yaitu anak yang siap berkorban tenaga, harta, bahkan nyawa sekalipun demi baktinya kepada orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa bihamdihi. Ayah, bunda, ananda, saudara-saudariku seiman yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan hati dan jiwa kita